engkau memperdaya aku. Cukuplah sampai di sini. Cinta laluku. Hadapilah ini. Cinta dunia telah ku akhiri. Selamat tinggal kekasih dunia. Na 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 sepia. Ini akun yang jarang ini akun ini nggak pernah saya pakai teman-teman. Pokoknya semua akun saya rungkat gara-gara Edis bubuk. Edis saya tanya, Des, kalau Roh Kudus adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, harusnya Musa mengajarkan kepada 12 Bani Israel kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Saya masuk Kristen malam hari ini juga, siang hari ini juga, saya bilang ke Edis, kalau ada di dalam Torah firman Tuhan yang mengatakan Vayomer Elohim, otot-otot langsung, nondor, bacanya gitu, jangan sambil gitu. Tadi saya kan orangnya tengil ya, sengaja itu. Jadi ketika kita berdebat itu ada seni memancing emosi lawan, teman-teman. Jadi kalau kita berdebat itu harus memancing emosi lawan. Kalau orang sudah emosi itu ilmu itu kadang hilang. Makanya saya baca, saya bisa sambil bacanya bagus. Sema Yisrael Adonai Elohim Adonai. Tapi kan saya lebih suka yang lebih lucunya. Vayomer Elohim. Edis langsung. Oten-oten langsung. Ayo report. Habis akunku nih teman-teman ya. Ini nih, saya tunjukkan akunku ini habis, Nih, akunku habis teman-teman. Jadi aku ini live-nya bukan pakai HP ini ya. Nih. Akun ini kena, akun ini kena, akun ini kena. Debat sama Edis 1, 2, 3, 4, 5 akun saya kena. 1, 2, tadi itu pakai akun ini. Akun ini. Kena ini. Ini yang bisa live cuma yang bisa masuk komal cuma ini. Ini semua nggak bisa. Di report out. Itulah mereka kalau kalah debat main report. Habis akunku. Nah, kalau yang HP ini sekarang itu nggak ada di sini akunnya. Kalau ini kan HP-nya Samsung. Kalau HP ini HP Infinix. Jadi ada akun yang disimpan di sini, ada akun yang disimpan di sini. Nah, akun-akun ini tersimpan juga di HP ini. Cuma akun yang Yonatan Nandar nggak tahu ini akun keberapa ya. Ini akun keberapa sih? Waduh, ini 9.000 ya, nggak tahu lah akun keberapa. Jadi oten-oten ini gila ya. Mereka itu sampai nge-report saya loh. Padahal saya nggak menista, nggak menghujat. Nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata jorok, nggak ada loh. Saya cuma bertanya, kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Kalau Kristen menyembah Roh Kudus, harusnya Musa juga nyembah Roh Kudus. Kalau Bapak namanya Yahweh, anak namanya Yesus, lalu Roh Kudus namanya siapa? Langsung itu 4 akun, 5 akun, habis. Aduh, ini tersisa 1 akun yang bisa live cuma ini doang. Makanya suaranya suara si Cepot, gambarnya gambar yang ini. Kenapa? Karena kalau yang kena nanti si Cepot yang ngomong itu. Jadi yang kena itu yang ngomong teman-teman. Kalau gambar emang enggak. Nah, jadi kalau saya ngomong pakai akun yang ini asli tanpa di backup dengan suara akun kecil, nanti akun saya nggak ada yang bisa live sama sekali. Makanya saya minta bantuan si Cepot sebagai firman saya, sebagai logo saya, rema saya. Jadi si Cepot ini tugasnya sebagai rema, sebagai logos daripada evangelis Yonatan Nandar. Ya, Edis bubuk.
Oten baru dia oten frustasi. Waduh, ternyata Nandar nggak bisa dilawan ini. Bubuk Edis sampai oten frustasi. Saking frustasinya para oten, akunku di report. Itulah mereka teman-teman. Akun main report, main lapor polisi. Dasar bahlul. Oten bahlul. Mana sekarang? Ada nggak Kristen yang berani sama saya? Coba naik. Kalau pakai peci kok tambah ganteng ya? Saya nggak mau terlalu ganteng ah. Udah gini aja. Kalau pakai peci itu kelihatan. Ini bukan bekas sujud teman-teman ya. Ini hitam bekas saya bekam. Nanti Nandar pamer nih bekas sujud hitam. Bukan ya, ini bekam. Ini bekam ini. Hai dunia, jangan pernah kau talah aku demi cintamu. Hadapilah ini kisah cinta malakanani. Selamat tinggal hai dunia fana. Alakadalah. Oten sampai terbelalak oten. Ini siapa ini debater Islam siapa ini? Edi sampai tak berdaya. Oh itu oten marah itu. Sampai akun saya di-report semua. Oten bahlul itu ya. Nandar. Dasar mulut mancung kata saya. Emang gua ngaruh dibilang kayak gitu? Gak ngaruh brother. Emang mulut gua mancung terus mau gua pesekin gitu. Oten itu body shaming. Jadi Edis kalah debat, Nandar mulut manyun katanya. Emang mulut saya manyun? Ya, tapi sekelas Nikita Mirjani saja kalau saya ini bisa saya dapatkan itu. Meskipun mulut saya manyun, gitu ya. Oten itu frustasi itu. Jadi mereka sengaja menyerang live aku. Aku baru ngomong pakai akun yang baru naik ya. Edis, di mana sekte Yahudi mana yang menyembah Roh Kudus? Langsung di-report saya, angus. Coba sekarang cari debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kalau di room saya syaratnya yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Belum terkalahkan. Sampai dunia kiamat pun tidak ada yang sanggup mengalahkan tema itu. Saya jamin. Kalau nggak percaya, kalian cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi. Mari kita berdebat. Berdiskusi. Tapi kalau kalah jangan main lapor ya. Aduh, oten ini. Kalah debat main lapor, akun orang rungkat. Ini saya kalau saya pakai rema dan logos yang asli dari mulut saya ini, ya, pakai akun yang sama itu pasti sudah rungkat. Karena ini namanya cepot Astra Jingga, jadi sistemnya nge-report ini, wah siapa nih cepot? Nah, jadi dia nggak terdetek. Kalau yang di-report Yonatan Nandar, waduh langsung mereka ini. Saya masih ada waktu, silakan oten biar mimpi kalian indah, naik. Ya, nggak ada yang bisa dan mampu mengalahkan saya. Jangankan kalian ya, seandainya Rasul Paulus bangkit dari kuburnya debat dengan saya, belum tentu saya kalah. Pasti saya menang. Pasti itu. Karena bukan masalah hebat atau tidak hebat, tetapi masalahnya adalah yang saya bawa adalah kebenaran Islam. Walakadalah.
Nah, Kartika kirain Edis hebat, ternyata nggak sesuai ekspektasi tuh. Banyak Kristen yang kecewa. Ini yang Kartika di komen nih, kirain Edis hebat, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Saya ini teman-teman ya, berdebat dengan si Edis itu dari tahun 2012, sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, ya baru ada Facebook. Saya dari tahun 2002. Mohon maaf, 2000 bukan 2012 ya. 2000 sebentar. 2000. Iya, 2012, sorry ya. Saya berdebat dengan si Edis itu dari mulai zamannya Tokmania, Simpati, yang kita daftar 1.500 dapat 240 menit. Dulu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada smartphone. 2012 tuh. Saya teleponan sama Edis jam segini. Nandar, saya akan membuat kamu murtad dalam 3 hari. Wah, gitu dia Edis. Oke, ayo. Wah, ternyata boro-boro 3 hari. Sebulan kalah debat terus Edis. Aduh, itu dari zaman teleponan Telkomsel sampai zaman sekarang Edis bubuk terus debat sama saya. Sayang nggak ada rekamannya ya. Aduh. Nandar, kenapa itu sajadah menyembah itu sajadah? Kata saya geblek minta ampun. Mana ada bahasa Arab menyembah itu sajadah, Dudul. Sajadah yasjudu sujudan. Itu sujud. Makanya ada yang namanya itu sajadah. Sajadah itu tempat sujud. Bang, pinjem sajadahnya. Sajadah menyembah. Bahlulnya minta ampun, memang oten. Saya nggak ada rekamannya ya. Karena kalau kena banned itu rekaman dihapus sama TikTok. Kalau ada gua upload itu. Nandar, di dalam bahasa Arab sajadah, dalam bahasa Ibrani apodah katanya. Geblek. Ibarat orang berbicara kedokteran tapi dia nggak ngerti, nggak sekolah ilmu kedokteran. Sekarang saya tanya kepada teman-teman. Teman-teman, misalnya ada nih orang sok tahu tentang pesawat terbang, ya, dia mau mau menyupiri pesawat, padahal dia nggak pernah sekolah pilot, dia mau menjadi pilot nih. Kita yang menjadi penumpang pasti was-was lah. Orang nggak pernah sekolah pilot, tiba-tiba saya aja yang nyetir kan geblek. Sama, bahas Islam nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa baca Quran. Bahas Kristen, bahas Yahudi, gak ngerti Ibrani, gak ngerti Yunani. Harusnya kalian ini evaluasi, muhasabah. Masa kalian gak malu dengan saya, Ibrani, Yunani, Aramaik? Kalian terjemahan saja. Kalah debat, akun saya di-report rame-rame sama anak-anak iblis itu. Ya. Kalah debat kan, saya habis akun saya. Ini akun keberapa ini yang nonton cuma 221. Coba kalau akun pertama 4.000. Tapi tujuan kita ini kan bukan cari viewer ya. Pertama, algoritmanya memang saya nggak pernah live pakai akun ini. Saya live pakai akun ini karena akun-akun besar lainnya di-report sama begundal-begundalnya iblis. Ya. Karena Edis kalah debat, para penyembah si Edis itu langsung report. Karena yang nonton tadi di si Edis 7.000, di saya 5.000, 3.000. Wah, itu oten-oten terguncang itu. Wih, tiba-tiba penonton 5.000 saya. Oh, ternyata mereka nge-report. Anjay. Anjir kata saya. Langsung itu live saya lep. Aduh, memang oten-oten nih. Gak bisa, mereka gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Gua tantang nih ya, gua tantang debater Kristen yang paling hebat di muka bumi debat dengan saya. Saya debat offline, saya kemarin ngisi acara di Dewan Dakwah dengan lantang. Payomer Elohim, saya bisa itu. Berdebat di dunia nyata saya sanggup. Jadi kalau Kohdon dibilang, kalau mau debat online sama Juma sama Ripa, saya bukan hanya debat online. Kalau Dondi debat offline saya siap. Pendeta mana yang sanggup debat dengan saya? Tema
Trinitas atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel. Gitu. Saya siap debat offline. Orang saya dulu debat. Saya dulu tuh mahasiswa hukum, debat antara fakultas. Sudah biasa ditonton puluhan ribu orang. Beneng. Oh kan? Kalau ditonton TikTok 100.000 orang itu beda feel-nya. Kalau ditonton langsung oleh orang itu beda feel-nya teman-teman. Lebih seru ditonton langsung. Jadi ketahuan nih, ada mata-mata yang memandang itu dengan penuh kecintaan, itu kita kelihatan loh, ada orang. Ada orang itu yang memandang kita itu penuh penuh rasa kagum, itu kelihatan loh. Kalau di dunia nyata ada orang itu yang wah, memandang kita itu kayak apa gitu ya. Itu wah, ini berarti orang kesemsem nih. Itu kalau di dunia nyata jadi kelihatan. Terus kalau ada orang yang benci, itu kelihatan. Cinta atau benci dari pandangannya. Kalau orang yang sayang sama kita, kalau orang benci, begitu guys. Cari debater otan yang paling hebat. Saya tunggu sekarang. Ya, nggak ada debater otan yang paling hebat. Akunku rungkat semua gara-gara otan nih. Ini akun kecil nih, jarang pernah dipakai live. Yang follow aja baru 9.000 nih. Kalau akun utama 180.000 saya. Akun utama itu followernya. Ini baru 9.000. Kalian yang nonton nggak mau live, nggak mau follow. Silakan, kalau masih ada oten ya, saya tantang nih. Ini buat nanti besok lah. Saya tantang debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya. Tema tauhid atau trinitas yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Hah? Siapa coba? Debat dengan saya. Selama saya debat di room saya, ingat ya, selama saya debat di akun saya wajib open cam. Kecuali kayak tadi tuh saya di roomnya Kian Santang, itu kan aturannya bukan aturan saya. Jadi saya mengikuti di mana bumi dijunjung, di situ langit dipijak, kan ada istilahnya, ya enggak? Di mana bumi dijunjung, disitulah langit dipijak. Jadi kalau kita harus mengikuti aturan. Kalau kita di room orang, ayo wajib open cam, kan nggak bisa. Ya, kebalik sengaja. Deddy Corbuzier mengatakan, dan siapa itu? Kadang orang itu yang pura-pura bodoh itu ternyata nggak bodoh. Ada orang-orang itu cuma pura-pura kebalik, padahal dia tahu. Itu untuk menguji gitu kan. Ada yang ngeh apa enggak, ada yang memperhatikan apa enggak. Semua orang tahu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau orang yang nggak ngerti kan manggut. Di sini saya mengajarkan teman-teman apa? Psikologi. Jadi kita itu jangan asal manggut. Meskipun ustadz, meskipun debater muslim, meskipun kiai, kalau salah jangan manggut. Jangan. Kalau salah tegur. Nah, bagus berarti yang memperhatikan. Kalau memperhatikan bagus berarti. Bang, kebalik bang. Aku sengaja kebalik itu. Kadang kita itu pura-pura bodoh untuk menguji siapa yang pinter gitu. Ini orang-orang gimana ya? Nandar kasih naik RK, nggak ada RK di sini. Aduh, nggak ada si RK di sini. Nggak ada si RK di sini. Gimana sih kalian ini? Nggak ada si RK di sini. Naik sini kalau berani. RK.
Orang si Edis aja bubuk. Itu penonton Edis benar-benar kecewa teman-teman. Selama ini kan dia mendikte kan ya. Jawabannya antara A, iya, B. Jadi jawabannya tuh iya atau enggak gitu kan. Kalau sama saya kan nggak bisa dia. Di mana Musa menyembah Roh Kudus, bingung dia. Mana sini debater Kristen yang paling hebat? Aduh, nonton ini. Ini saya nggak bisa live sendiri teman-teman ya, karena kenapa? Karena HP sayang ini itu nggak compatible dengan soundcard. Jadi sebetulnya saya yang ngomong ini teman-teman. Saya pakai Bentar ya. Itu saya tuh pakai ini. Nah, saya tuh pakai ini. Jadi si cepot ini dari tab. Nah, kalau tab ada soundcardnya bisa nyambung. Jadi kalau saya nggak pakai ini nggak kompatibel dengan soundcard. Kalau tanpa soundcard suara saya kalah. Nah, kalau pakai yang ini suaranya boleh diadu. Mana debater Otan? Yang Muslim kalau mau naik silahkan ya. Misalnya Muslim mau naik mau bertanya boleh. Nggak ada nih, aduh. Kalau nggak ada ya udahlah. Ini nanti buat besok lah. Kalau nggak ada ya. Kenapa nih? Julius ngapain lu di situ naik Julius? Si Julius lagi pacaran dia weekend ditelepon. Sorry weekend Andar. Julius. Gini loh, aku tuh kadang heran sama teman-teman baik Muslim maupun Kristen ya. Kalau kalian menginginkan saya debat dengan siapapun, jangan didikte di sini. Itu loh yang share live saya aja nggak ada loh. Share live saya ke Otennya, kasih caption. Ditunggu Nandar, debater Muslim dari Kuningan Jawa Barat yang ganteng rupawan mirip Ariel Peter Pan. Ditunggu siapa yang sanggup mengalahkan. Begitu. Jangan kalian sebut namanya di sini. Karena nggak ngaruh, mereka nggak denger. Minimal kalian ada usaha tuh, yang share aja nggak ada. Ini share live saya ke Oten, kasih caption. Ditunggu debater ganteng dari Kuningan Jawa Barat, Evangelis Yonatan Nandar. Itu baru. Kalau pakai peci ini kelihatan ganteng. Pakai peci aja. Kelihatan ganteng. Ada jambulnya. Jambul Katulistiwa Teh Sahrini. Oh ala kadalah. Memang beda ya. Ternyata kadang ada orang yang pakai kudung itu lebih cantik. Cowok juga begitu. Ada yang pakai peci itu lebih ganteng. Coba saya kalau nggak pakai peci. Tuh. Nggak terlihat ganteng. Tapi kalau pakai peci, wah, Luna Maya aja pasti naksir kalau kayak gitu. Oh, ala kadalah. Nggak ada yang naik nih, Muslim, Kristen. Oke, yang Muslim kalau mau naik silahkan. Mau nyapa, mau salam-salam boleh. Ini akun kecil ya teman-teman yang belum follow di follow. Yang mau naik silahkan. Muslim, kalau mau naik silahkan. Aku 10 menit lagi, 15 menit lagi mau off lah. Soalnya udah malam juga, aku harus istirahat. Besok mau ke Cirebon. Silakan yang mau naik. Nggak open cam nggak apa-apa deh kalau mau ngobrol. Kalau Otan wajib open cam ya. Kalau mau debat.
Tapi aku nggak mau debat sih. 10 menit lagi aku. Ini jam 23.55, jam 12 aku mau tidur. Besok mau ke Cirebon. Si Oki aja bubuk lawan saya. Si Oki nantang saya debat. Aduh, saya kasihan, nggak tega saya. Si Edis aja yang dibanggakan Oten bubuk, apalagi si Oki bahas Trinitas atau Tauhid yang dijajarkan Musa bubuk. Aduh, kasihan si Oki ini. Kita kan harus ngelihat lawan ini ya. Kalau lawannya ini modelnya Bang Oki, kita membuat dia malu itu kasihan gitu. Jadi kalau mau debat ya nggak usah di Superboy lah, kita ini aja. Kenapa? Karena kita harus melihat lawan. Kita nggak mau mempermalukan orang yang lembut, yang santun. Kalau Edis aku seneng tuh. Karena kenapa? Karena dia banyak penggemarnya gitu kan. Kalau dia malu udah penggemarnya hilang. Cuma pasti mereka nyerang akun saya. Tadi aja 5 akun saya rungkat. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Sama tuh kayak si itu, si Oki tuh. Saya pernah debat sama si Oki ya. 5 akun saya juga rungkat. Itulah Oten. Kalau debater Kristennya kalah debat, mereka ngeripot akun kita. Aku baru ngomong, Edis, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Lep langsung. Nandar kabur, oh, katanya. Padahal aku diripot sama Oten-Oten begundal ya. Terus aku naik lagi. Nandar kabur. Saya buktikan, ya. Saya buktikan buktinya kalau saya nggak kabur. Gosong. Edis, tunjukkan kepada saya Musa menyembah Roh Kudus. Bapa adalah Yahweh, anak adalah Yesus, Roh Kudus namanya siapa? Macet, nggak bisa jawab. Bubuk. Oki nonton di bawah dia udah cemas banget nih. Aduh, aku bisa menang nggak ya? Pasti aku kalah. Bang Oki yang nonton di bawah, bertobatlah. Anda punya keluarga yang muslim. Bapak Anda muslim, bertobat. Anda pasti menyesal ketika Anda meninggal dunia. Aduh, bapak saya di surga. Karena muslim saya di neraka. Kenapa dulu saya gak percaya dengan Yonatan Anda? Kenapa? Pasti nyesal. Bertobatlah selagi napas masih di kandung badan. Saya sebagai orang yang mengasihi Anda karena Anda santun. Bapak Anda katanya muslim, ibunya Kristen kalau nggak salah. Kalau Anda mendengar ya, dengarkan saya. Daripada nanti Anda kecewa di dunia, di akhirat sudah nggak ada pertobatan. Ya Allah, dulu saya berdebat dengan Nanda, dengan Uniripa. Kenapa saya nggak dulu ikut Islam, ya Allah? Wah, pasti menyesal itu. Ternyata Yesus adalah Nabi, hamba Allah. Kenapa saya menyembah Yesus? Pasti menyesal Bang Oki. Ya, kenapa ini Oki asli apa Oki palsu nih? Jadi sebelum Anda meninggal dunia, bertobatlah. Kalau saya, perjalanan rohani saya memang membuktikan baik penelaahan Alkitab maupun 16 tahun saya belajar Kristen. Bukan hanya tentang Alkitab, saya belajar ortodok. Saya ke gereja ortodok. Kalau gereja ortodok itu nggak ada patung, cuma dia itu banyaknya gambar ini malaikat, gambar santo, ya pokoknya gambar-gambar. Kalau Katolik kan patung. Saya belajar gereja karismatik. Saya pernah diusir dari gereja juga pernah saya. Di gereja yang mayoritas Chinese, Mawar Saron kalau nggak salah itu. Iya, Mawar Saron itu. Ya, di Sidoarjo aku masuk gereja. Wih, gerejanya itu wah mewah teman-teman. Di dalamnya itu kayak inilah. Aku diusir. Mau ngapain Anda kesini? Ayo diskusi. Dulu kan nggak ada TikTok, ya kan? Jadi kita kalau mau diskusi, aku dulu diskusi itu ke gereja, tak datengin itu. Apa keperluan Anda kesini? Pak, saya mahasiswa. Yo,
saya mau berdiskusi tentang ketuhanan Yesus. Yesus Tuhan atau Nabi. Bayangkan saya masuk kandangnya loh. Bukan kita ini lagi. Diusir saya. Wah, dia tuh intinya nolak, diusir saya. Itu pengalaman saya. Jadi saya tuh belajar kekristenan bukan hanya belajar Alkitab, denominasi, sakramen, liturgi. Saya pernah juga masuk ke gereja Betani. Wih, masuk ke gereja Betani teman-teman. Itu masuknya bukan pakai kunci ya. Kalau kita kan kunci begini ya. Itu pakai tombol loh. Kayak hotel-hotel bintang 5 tuh pakai kartu tuh. Tek. Wih, di luarnya kayak rumah biasa. Pas masuk ke dalam, anjay, kayak bioskop. Ada tata lampu gitu kan, kayak shooting tuh, kayak studio gitu ya. Jadi ada khusus sendiri nih yang ngatur lampu, ngatur pencahayaan, ngatur mixer musik. Wih, saya masuk itu teman-teman, masuk saya. Dan orang-orang gereja sangat senang itu, saya masuk itu. Mereka mengira saya mau murtad ya. Oh katanya itu, oh mahasiswa ini kan. Dulu saya mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo kan. Wah ini saya juga dulu muslim katanya. Dia ngaku gitu. Saya tanya, kalau Anda dulunya muslim, coba Al-Fatihah bisa enggak? Waduh saya sudah lupa kata kata saya dalam hati, dudul. Jadi saya itu masuk ke setiap gereja saya masukin. Makanya saya tahu liturginya seperti apa. Ada yang namanya altar gereja. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau di teman-teman Kristen itu pacaran itu difasilitasi. Ada namanya altar gereja. Ya. Jadi anak-anak muda gereja pacaran gitu apa. Wah ternyata. Dan teman-teman tahu nggak? Yang ngajarin saya 9 buah roh itu ya my ex girlfriend dulu. Saya ke gereja tuh diajarin. Kasih sukacita. Aku tuh hafal itu dari dulu itu. Makanya aku ngerti banget. Aku pernah dikasih minyak urapan. Ya teman-teman ya. Aku pernah dikasih minyak urapan waktu di gereja Tiberias. Jadi kalau kita mau pinter, mau misalnya mau ujian, biar diurapi, biar diberkati Tuhan, oles-oles minyaknya. Saya pernah itu. Udah, ini nanti nonton gelisah kalau saya cerita semua. Nah, ada satu lagi nih seru nih. Saya ke gereja ini, ke gereja Saksi Yehova. Kalau Saksi Yehova itu pemimpinnya bukan pendeta, tapi penatua. Kitabnya masih ada tuh. Saya malas ngambil tuh, kecuali ada paus atau singa baru saya ambilkan. Ada kitabnya tuh. Ya. Perjanjian Alkitab TDB terjemahan dunia baru. Saya pulangnya teman-teman dikasih jeruk, dikasih apel. Jadi Mas mau makan nggak? Nggak apa, saya nggak makan Pak. Karena dalam hati saya ini takutnya ada babi-babi katanya. B2 gitu kan. Ya udah kalau gitu. Jadi kan waktu itu saya masih kuliah ya. Jadi tas saya tuh dimasukin apel, jeruk, apa. Aduh dia masukin apa namanya itu anggur gitu. Wah dalam hati senang ini. Aduh saya dimasuk itu ke tas saya tuh. Ya udah Mas ini aja Mas. Gak usah Pak dalam hati mah. Iya silakan. Ya udah ini buah aja buah. Gak usah dalam hati. Ya silakan masukin aja. Gak usah Pak, jangan Pak, malu apa? Gak apa-apa. Ya silakan masukin aja Pak, masukin. Jadi jeruk yang tahu nggak jeruk yang kayak impor tuh. Jeruk yang apa sih namanya kayak Sunkist gitu loh. Dimasukin ke tas saya, apel dimasukin, ada duku dimasukin. Itu pengalaman yang pernah saya lalui itu ketika ke gereja. Jadi kalau ke gereja Sakti Yehova itu nggak ke gerejanya, tapi ke rumah penatuanya, pemimpin jemaatnya itu. Dikasih saya. Pak, saya boleh minta Alkitabnya enggak? Alkitab TDB terjemahan dunia baru. Boleh. Jadi dia merasanya saya ini kayaknya mau murtad gitu ya. Padahal bukan mau murtad.
emang gua mencari tahu tentang lu dalam hati gua. Ya. Dikasih TDB. Ya. Saya mau minta lagi sebetulnya menara pengawal. Ada kitab namanya tuh kalau saksi Yehova itu menara pengawal. Cuma saya nggak dikasih, harus ikut ke gereja. Wah, kalau ikut ibadah nggak mau kata saya. Jadi harus ibadah dulu gitu. Ini mah udahlah. Akhirnya saya cuma dapat kitab TDB, terjemahan dunia baru. Itu ceritanya teman-teman. Saya dapat TDB. Terus ada lagi satu lagi nih di Tebet. Kalau teman-teman orang Jakarta, di Tebet itu ada yang namanya itu Gereja Saksi Kristus, Gereja Mormon. Ada bule montok bohai teman-teman, pakai batik bohai montok 2 tuh. Namanya itu senak apa ya, namanya itu susah. Saya satunya itu namanya susah, satunya lagi saya lupa namanya. Jadi pas pulang kerja ada bule nih, saya tahu kan di tulisan di sini itu elder susah namanya, itu nama Inggris ya. Terus yang satunya itu elder siapa ya, itu bule cantik teman-teman. Wah lumayan nih kata saya. Siapa tahu kan dulu itu kayak di film-film, kayak di TV-TV gitu kan, ketemu jodoh bule lah gitulah. Saya ikut. Saya pakai bahasa Inggris kan. My name. Ndang, my name. My name Nandar. Pak Baliut ya kan bahasa Inggrisnya. Terus dianya ada yang satunya yang bisa bahasa Indonesia. Tidak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia kami bisa. Oke. Saya boleh mengenal gereja Anda? Boleh. Itu saya diantar dari stasiun Tebet ke gereja saksi Kristus, gereja saksi Kristus akhir zaman, gereja orang-orang kudus akhir zaman teman-teman. Dari stasiun Tebet itu lurus aja. Lurus ke arah mana ya? Sebentar ya. Lurus ke arah, pokoknya itu stasiun Tebet, lurus aja. Nanti di ujung itu yang belokan itu ada gereja, namanya gereja orang-orang kudus akhir zaman. Itulah gereja Mormon. Wah saya seneng, gak apa-apa lah, saya diinterogasi bule nih. Nah yang gak saya suka, pas sudah nyampe bukannya ngobrol sama bule-bule perempuan, malah disuruh ngobrol sama bule cowok. Gua malas akhirnya gini, saya minta Alkitabnya, dikasih saya Alkitab Mormon. Kalau ada paus lewat, singa lewat, baru saya ambil. Ada kitabnya, Mormon, kitab Mormon. Gitu. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi dapat Alkitab itu, dapat Alkitab TDB, dapat Alkitabnya Mormon, itu hasil dari Gonimah. Saya masuk ke gereja, dikasih Mormon, dikasih Alkitab TDB. Itu menjadi amunisi kita berdebat. Karena Alkitab TDB dengan Alkitab LAI itu beda. Kalau dalam sudut pandang saya itu lebih jujur Alkitab TDB sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya kosong, dia kosong. Kalau original teksnya tuan, dia tulisnya tuan. Sampai detik ini tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tema Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Edis aja sampai bubuk. Ada nggak yang tadi lihat? Bubuk Edis. Gak bisa jawab. Masa nggak ada yang nonton sini? Bubuk Edis. Bubuk lawan saya. Ya gimana nggak bubuk? Ibrani coy. Ibrani, Yunani, Aramaik. Tadi itu saya menggunakan baru 3 bahasa. Karena kalau saya pakai Aramaik percuma, dia nggak bisa baca. Sebetulnya saya kalau memakai Aramaik ini nggak kepake karena nggak ada lawannya. Ada lawannya Romualdo dan dia juga nggak bisa baca itu. Kalau Aramaik Serto nggak bisa baca. Kalau yang saya pelajari itu Aramaik Serto. Aramaik itu ada 3, ada Serto, Estrangelo, Madenhoyo.
Kalau saya pelajari itu Estrangelo, Serto. Jadi beda. Contoh perbedaannya adalah kalau Serto itu Morio, kalau Estrangelo dan Madenhoyo itu bacanya bukan Morio, Maria. Morio jadi Maria. Seperti orang Jawa dan orang Sunda. Kalau orang Sunda itu Joyo, kalau orang Sunda Jaya. Santosa, kalau Sunda Santosa. Kalau Jawa Santoso. Nah kayak gitu teman-teman. Itu Aramaik, Serto, Estrangelo dan Madenhoyo, perbedaannya semacam itu. Tulisannya juga agak beda, karakter tulisannya. Jadi kalau saya disuruh baca Aramaik, Estrangelo dan Madenhoyo, saya masih meraba-raba. Tapi kalau Serto bisa. Kang Rijal kemana aja nih Kang Rijal? Saya baru lihat Kang Rijal nih. Sehat Kang? Kang Rijal nggak nonton saya sama Edis tadi ya? Bubuk si Edis, tapi akun saya rungkat semua ini, tinggal tersisa satu nih.